Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari salah satu kelompok kelas 9B ingin mempresentasikan tentang perdagangan internasional. Perkenalkan, saya Muhammad Eka Firmansyah. Perkenalkan, nama saya Yogi Rosi Pratama. Perkenalkan, nama saya Susilo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Faikra Hendria. Perdagangan internasional. 1. Pengertian perdagangan internasional. Sekuat apapun ekonomi suatu negara pasti membutuhkan barang dari negara lain. Barang-barang yang dibeli dari negara lain, terutama negara tersebut belum mampu membuat sendiri. Selain itu akan lebih murah apabila membeli daripada membuat sendiri barang tersebut. Perdagangan tidak hanya dilakukan dalam suatu negara, tetapi ada juga yang dilakukan antar negara. Tidak ada negara yang dapat menghasilkan kebutuhan sendiri. Misalnya, Amerika sebagai negara superpower tidak mampu memenuhi kebutuhan negara sendiri karena ada barang-barang tertentu yang tidak mereka hasilkan. Amerika tidak dapat memproduksi minyak, sehingga mereka membeli minyak dari negara Timur Tengah, dan sebaliknya negara Timur dengan membutuhkan barang dari negara lain. Tidak ada negara yang dapat memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Barang yang dihasilkan oleh negara yang satu berbeda dengan barang yang dihasilkan oleh negara lain. Perbedaan inilah yang menimbulkan pertukaran hasil antara satu negara dan negara lain. Perdagangan antar negara terdapat barang-barang keluar dan masuk dari suatu negara ke negara lain. Artinya, negara yang kelebihan barang akan mengirimkan barang ke negara lain. Mengirimkan atau menjual barang ke negara lain disebut ekspor. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Dan jika suatu negara kekurangan barang kebutuhan untuk memerlukan barang dari negara lain, masuknya barang dari negara lain, ini disebut impor. Negara pelaku impor disebut importir. Dengan demikian, dalam perdagangan antar negara dapat arus barang keluar dan arus barang masuk secara tidak langsung. Dalam perdagangan antar negara terjadi tukar menukar barang antar negara. Tukar menukar barang antar negara dilakukan dengan perantaran uang. Jadi dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan laba. Bagaimana dengan perdagangan dalam negeri? Apakah perdagangan dalam negeri juga merupakan pertukaran barang dan jasa? Berdasarkan kegiatan perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri, sebenarnya kegiatan yang dilakukan sama, yaitu pertukaran barang dan jasa. Namun terdapat beberapa perbedaan antar perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Perbedaan ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut ini. Perdagangan internasional. Pada dasarnya, perdagangan internasional muncul di atas belakangi oleh karena kemampuan menghasilkan barang antar negara yang satu dengan negara lain berbeda. Perbedaan inilah yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional antara lain: A. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara tidak sama dan mengakibatkan perbedaan hasil produksi dari negara tersebut. Misalnya, perbedaan antara Indonesia dan Saudi Arabia tidak mampu menghasilkan sayur mayur, maka mereka mengimpor dari negara di kawasan Asia yang dapat menghasilkan sayur mayur. Indonesia memiliki peluang untuk menjual hasil dari hutan ke negara lain. Oleh karena Indonesia mampu yang menghasilkan barang tersebut yang didukung oleh kesediaan sumber daya alam. Keunggulan dimiliki oleh suatu negara dilihat dari keunggulan sumber daya alam disebut keunggulan absolut. Keunggulan absolut adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Carilah contoh keunggulan sumber daya alam Indonesia yang mendorong terjadinya ekspor. B. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya alat memerlukan daya dukung kemampuan sumber daya manusia. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang dilihat terutama dari segi kualitas, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. C. Perbedaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu, dan efisien dibandingkan dengan negara yang tidak menguasainya. Ilmu, pengetahuan, dan teknologi dapat menghemat biaya produksi, jumlah barang, dan kualitas barang. Keunggulan suatu negara yang dapat memproduksi barang dengan biaya produksi yang lebih murah dibandingkan negara lain disebut comparative advantage. D. Perbedaan budaya suatu bangsa. Budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni ukir dan batik Indonesia
merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Demikian juga keramik Cina menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain. Perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional. Setiap perdagangan bertujuan untuk mencari keuntungan dalam perdagangan internasional. Selain itu, mencari keuntungan ada beberapa manfaat yang diperoleh, antara lain: 1. Setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. 2. Setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. 3. Pendukung dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. Setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. 6. Kegiatan produksi dapat meningkatkan sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan. 7. Pendapat negara meningkat melalui peroleh devisa hasil ekspor, mendorong kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi karena masing-masing negara lain menginginkan kualitas dan kuantitas barang, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Hambatan perdagangan internasional. Di samping manfaat yang dapat diperoleh dari perdagangan internasional, ada beberapa hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional menyangkut harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri, biaya masuk yang tinggi, adanya proteksi, adanya kuota, adanya peraturan di kuping pertentangan politik dan peperangan. Kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri merupakan hambatan perdagangan internasional. Kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri disebut proteksi. Misalnya, pemerintah Indonesia yang menggunakan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari Cina agar harga kain Indonesia yang menggunakan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari Cina agar harga kain tersebut menjadi mahal, sehingga kain yang dihasilkan oleh Indonesia harganya lebih murah. Kuota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Dengan kebijakan kuota, barang impor tertentu dibatasi dalam jumlah dan volumenya. Contoh, Amerika membatasi kuota tekstil dari Indonesia karena Amerika juga memproduksi tekstil. Tarif, kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Kebijakan tarif ini dengan tujuan dapat meningkatkan devisa negara, juga dimaksudkan untuk melindungi produk dalam negeri. Politik dumping adalah kebijakan penjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.